hari ini telah rampung dan telah selesai. Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur berlangsung sangat pesat, termasuk jembatan. Tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah atau daerah, sejumlah jembatan megah yang telah dibangun di berbagai provinsi juga kerap menjadi ikon untuk daerah tersebut dan kebanggaan tersendiri untuk warga setempat. Lantas jembatan apa sajakah yang dimaksud? Berikut ini adalah 8 jembatan spektakuler di era Presiden Joko Widodo. Jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih merupakan jembatan terpanjang di wilayah Indonesia Timur yang memiliki panjang 1.140 meter. Jembatan yang dibangun pada 17 Juli 2011 ini menelan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN senilai 779,2 miliar rupiah. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016, jembatan ini menjadi ikon kota Ambon, sekaligus bangunan kebanggaan masyarakat Maluku. Pasalnya, jembatan ini mempercepat waktu perjalanan antara Bandara Patimura di Jazirah Leihitu, Maluku Tengah di utara, dan pusat kota Ambon di Jazirah Lei Timur di selatan. Nah, buat teman-teman di Maluku dan sekitarnya, apakah kalian sudah merasakan? Jembatan Sei Alalak. Jembatan Sei Alalak merupakan jembatan yang terletak di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki panjang 850 meter. Diresmikan pada 21 Oktober 2021, jembatan ini menghabiskan biaya sebesar 278.400.521.000 rupiah. Di balik besarnya nominal tersebut, ternyata jembatan ini memiliki sejumlah fakta menarik. Di antaranya, pertama, dibangun dengan inovasi dan teknologi tinggi, serta tahan gempa yang diperkirakan mampu bertahan sampai 100 tahun. Kedua, merupakan jembatan cable stayed dengan struktur melengkung pertama di Indonesia. Jembatan Soekarno. Jembatan Soekarno merupakan jembatan yang terletak di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki panjang 1.127 meter. Jembatan yang menelan biaya sekitar 300,28 miliar rupiah ini termasuk proyek mangkrak yang dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana pembangunan awal jembatan ini dilakukan sejak masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003 silam. Setelah 12 tahun mangkrak dan akhirnya diresmikan pada tahun 2015, kini Jembatan Soekarno sudah menjadi salah satu ikon kota Manado yang banyak dikunjungi wisatawan untuk melihat pemandangan kota Manado. Nah, buat kalian yang berkunjung ke Manado, jangan lupa mampir di Jembatan Soekarno loh ya. Jembatan Bahtera Mas. Jembatan yang membentang di atas Teluk Kendari dan memiliki panjang 1.348 meter ini merupakan jembatan yang terletak di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan ikon baru Kota Kendari ini menggunakan dana APBN senilai 800 miliar rupiah. Nominal tersebut tampaknya sepadan dengan dampak positif bagi perekonomian di bumi Anoa alias Kendari, karena memangkas waktu tempuh dari Kota Lama menuju Kecamatan Poasia yang selama ini dipisahkan oleh teluk. Sehingga waktu perjalanan dari dua wilayah itu berkurang dari 30 menit menjadi 3-5 menit saja. Jadi nggak perlu lagi tuh nyebrang pakai kapal feri atau muterin Teluk Kendari sejauh 20 km lagi. Gimana? Berguna banget kan? Jembatan Yutefa. Jembatan Yutefa atau yang dahulu dikenal sebagai Jembatan Holteka merupakan jembatan terpanjang di Papua. Jembatan yang memiliki panjang 732 meter ini membentang di atas Teluk Yutefa menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Jembatan ikonik berwarna merah dengan nilai konstruksi 1,8 triliun rupiah ini tak hanya terlihat cantik dan megah saat konstruksinya selesai, namun juga berhasil mengantongi 2 rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI saat masa konstruksi berlangsung. Rekor pertama untuk pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh, dan rekor kedua untuk pemasangan jembatan rangka baja dengan bentuk utuh terpanjang. Tidak hanya meraih 2 rekor MURI, ternyata ada fakta menarik juga loh tentang jembatan ini. Pertama, jembatan Yutefa memiliki teknologi pencahayaan yang tinggi. Tidak tanggung-tanggung, pencahayaan jembatan ini bisa menghasilkan 16 juta kombinasi warna cahaya. Gokil nggak tuh? Kedua, gambar jembatan Yutefa tercetak di uang pecahan Rp75.000 edisi khusus HUT ke-75 Republik Indonesia.
Kalau gitu, semoga keberadaan jembatan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang di Papua ya. Jembatan Tayan. Jembatan Tayan merupakan jembatan yang terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jembatan yang berdiri kokoh di atas Sungai Kapuas ini memiliki panjang 1.420 meter. Tidak hanya sebagai jembatan penghubung antar daratan, jembatan yang menelan anggaran sebesar 802 miliar rupiah ini juga menjadi ikon baru untuk masyarakat sekitar. Keindahan alam dan eksotik di sekitar jembatan dan infrastrukturnya sama dengan jembatan-jembatan di kota London, Inggris. Juga menjadi nilai tambah untuk masyarakat yang berkunjung atau pengendara yang melintas di jembatan Tayan. Anak Kalimantan, kalian udah pada kesini belum? Komen di bawah dong. Jembatan Kali Kuto. Nah, buat kalian yang kerap melintasi tol Trans Jawa dari arah Batang menuju Semarang, pastinya sudah nggak asing lagi dong ya dengan jembatan merah yang satu ini. Adalah Jembatan Kali Kuto. Jembatan yang memiliki panjang 100 meter ini menjadi elemen penting dari jalan tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, yang menghubungkan dua kabupaten, yakni Batang dan Kendal. Selain sebagai penghubung dua kabupaten tersebut, jembatan ini juga memiliki sisi estetik dan artistik, sehingga semakin indah untuk dipandang. Apalagi di malam hari, jembatan ini pun akan terlihat lebih indah dengan hiasan lampu yang menyinari setiap sisi jembatan. Pokoknya keren deh! Hal menarik lainnya dari jembatan ini adalah jembatan ini menjadi jembatan pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang strukturnya dirakit di lokasi pemasangan. Jembatan Babin. Jembatan yang satu ini tampaknya akan menjadi jembatan yang paling spektakuler di era Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak, jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau ini digadang-gadang menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Dilansir dari situs CNBC Indonesia, jembatan Batam Bintan atau Babin ini diperkirakan akan membentang sejauh 14.794 meter dengan anggaran 8,62 triliun rupiah. Pembangunan jembatan Babin ini masuk dalam Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. Dan kabarnya proyek jembatan ini akan mulai digarap tahun ini. Meskipun telat 2 tahun, gak apa-apa deh Pak. Ya, semoga saja proyek ini bisa selesai tepat waktu ya. Siapa tahu bisa menjadi kado terindah di akhir masa jabatan Pak Jokowi, iya kan? Itu pun kalau 3 periode nggak jadi ya. Gimana? Keren-keren kan jembatannya? Nah, buat kalian yang sedang berlibur ke daerah-daerah yang tadi Mimin sebutkan, jangan lupa mampir ya. Thank you, update lover.